Hai para Sudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Saulen yang rilis pada tahun 2021 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Mong Hong Jun yang sudah merasa siap kembali datang ke arena pertandingan roh demi menuntaskan misi mereka. Meskipun ia sudah berhasil mengendalikan kekuatan Phoenix-nya, namun orang yang mereka cari tidak juga muncul. Sehingga mereka pun sadar jika pertarungan yang mereka lakukan selama ini memang kurang menarik karena tak ada lawan yang sanggup mengimbangi kekuatan Meng Hongjun. Sehingga Dai Mubai memiliki sebuah rencana yang mana kali ini ia akan menuju sebagai penantang Meng Hongjun agar pertandingan bisa lebih seru dan dapat menarik perhatian dari banyak orang. Di malam harinya, mereka pun bertarung dengan meriah dan bisa membuat semua orang tertarik untuk menyaksikannya. Terlihat kekuatan Dai Mubai ini tidak bisa diremehkan. Tak hanya mampu menghindar, bahkan ia pun mampu bertahan dari panasnya api Phoenix yang ditembakkan oleh Meng Hongjun. Sampai Meng Hongjun sendiri pun kelelahan karena kehabisan tenaga. Sementara di antara para penonton, terlihat Yule yang juga sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka. Namun di sini ia justru tertarik dengan Xiao dan memerintahkan para anak buahnya untuk menculik gadis tersebut setelah pertarungan ini. Singkatnya, di jalanan yang sepi, terlihat Tang San dan Xiao dihadang oleh orang-orang suruhan dari Yule. Namun Tang San tidak melakukan perlawanan dan justru bersedia ikut mereka. Hal ini karena ia merasa jika orang-orang ini bisa membawanya kepada orang yang selama ini ia cari. Dan benar saja, mereka di sini berhasil bertemu dengan orang yang mereka cari, yaitu Yule. Dengan mudahnya Tang San dan Xiao pun menghajar anak buah milik Yule dan memaksa Yule memberikan informasi tentang mengenai obat mutasi roh pelindung yang ia berikan kepada kepala desa di desanya Meng Hongjun. Dengan terdasaknya Yule pun memberitahukan kepada Tang San bahwa obat tersebut ia sembunyikan di laci sampingnya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah jebakan yang di saat laci itu dibuka, ternyata isinya adalah gas beracun yang dalam sekejap gas itu pun menyebar dan mengenai Xiao. Kemudian Yule pun mengatakan kalau ia akan memberitahukan di mana Tang San bisa mendapatkan obat penawar racunnya, asalkan Tang San membiarkannya hidup. Ia pun menjelaskan bahwa obat penawar itu ada pada seseorang yang bisa ia temui di sebuah desa bernama Desa Pertarungan Bintang dengan menunjukkan surat darinya. Singkatnya, di pagi harinya, terlihat Tang San pun kembali ke akademi dengan menceritakan semuanya kepada kepala akademi mengenai pertemuannya dengan Yule serta gas yang meracuni Xiao dan di mana ia pun bisa mendapatkan obat penawarnya. Kemudian semua murid pun dikumpulkan untuk berangkat ke hutan pertarungan bintang. Namun di sini kepala akademi tidak menyampaikan tujuan yang sebenarnya dengan mengatakan bahwa ini adalah misi untuk membantu Oshike mendapatkan cincin roh ketiganya. Setelah itu Tang San, Xiao dan Master Yu Xiao pergi terlebih dahulu ke desa pertarungan bintang. Dan di saat masuk ke dalam desa, seketika mereka sudah dihadang oleh sekelompok bandit yang ingin merampok mereka. Namun di sini Master Yu Xiao lebih memilih untuk menghindari pertarungan dengan menunjukkan dirinya yang memiliki 7 cincin roh pelindung. Hal ini membuat bandit-bandit itu tak berani macam-macam dan langsung pergi untuk mencari lawan yang lebih lemah. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan mengikuti arahan dari surat itu untuk menemui orang yang bisa memberikan penawar racunnya. Akan tetapi di sini Tang San dan Xiao lah yang akan menemuinya, sementara Master Yu Xiao hanya akan memantaunya dari kejauhan. Secara tak sengaja Master Yu Xiao pun mendengar pembicaraan orang-orang di sana yang mengatakan mengenai kemunculan siluman roh kuat sedang mengamuk di jalan menuju desa yang menyerang rombongan Dai Mubai yang harus menyusul mereka. Karena khawatir akan hal itu, Master Yu Xiao pun segera mengubah rencananya dengan menyuruh Tang San dan Xiao kembali ke penginapan dan menunggu di sana. Sementara ia sendiri akan pergi ke jalan desa untuk membantu Dai Mubai.
Namun setelah melihat Master Yu Xiao yang sudah berpisah dengan Tang San, terlihat bandit-bandit yang sebelumnya kembali datang untuk mengepung Tang San dan Xiao. Yang tiba-tiba di tengah-tengah mereka, seseorang misterius pun datang. Dengan mudahnya mengalahkan bandit-bandit tersebut bahkan tanpa menyentuhnya. Yang ternyata pria inilah yang selama ini Tang San tunggu-tunggu yang bernama Kuisan. Kemudian Kuisan pun mengatakan jika Tang San menginginkan obat penawar yang ia miliki, maka Tang San harus bersedia menjalankan sebuah misi darinya, yaitu memecahkan sebuah botol yang ia berikan di hadapan seorang master roh yang bernama Duguyan di hutan pertarungan bintang. Dan setelah menyampaikan ciri-ciri dari orang yang dimaksud, pria misterius tersebut pun langsung pergi tanpa memberitahukan tentang apa yang ada di dalam botol ini. Sementara itu Master Yu Xiao pun berhasil bergabung dengan rombongan Dai Mubai yang ternyata mereka beruntung tidak bertemu dengan siluman roh yang dibicarakan oleh orang-orang desa. Tak lama setelah itu akhirnya mereka juga bertemu dengan Tang San lalu mengajaknya untuk membahas permasalahan ini di penginapan. Di dalam diskusi mereka, banyak sekali hal yang masih menjadi teka-teki, termasuk apa motivasi orang yang menyuruh Tang San dan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sebelum semuanya jelas, Kepala Akademi menyuruh Tang San agar merahasiakan hal ini kepada murid lain. Di malam harinya, berdasarkan penelitian dari Master Yu Xiao, terungkap bahwa botol itu berisi racun yang kandungannya jauh lebih berbahaya dari racun di tubuh Xiao. Tugas ini sangatlah berbahaya karena kemungkinan terburuk jika Tang San memecahkan botol itu, maka ia juga akan terpapar racun tersebut dan termasuk orang-orang di sekitarnya. Kemudian Kepala Akademi datang menyampaikan informasi baru bahwa orang yang bernama Duguyan malam ini masuk ke hutan pertarungan bintang untuk berburu roh siluman yang ditemani dua pengawalnya yang masing-masing memiliki 7 dan 8 cincin roh dan jelas akan sangat merepotkan jika harus berhadapan dengan mereka. Singkatnya keesokan paginya, terlihat mereka semua berangkat memasuki hutan pertarungan bintang dengan tujuan mencarikan roh siluman ketiga berumur 1000 tahun untuk Ausike dan demi tetap merahasiakan misi yang sebenarnya dari murid lain. Di sini juga akhirnya diperlihatkan wujud roh pelindung dari Ausike yang mengubahnya menjadi seorang koki spesialis pembuat berbagai makanan unik dan salah satunya adalah sosis pemulih energi. Sementara itu melalui penciuman roh pelindungnya, Master Yu Xiao menyadari kehadiran Suen, orang dari Akademi Roh Pelindung yang diam-diam mengikuti mereka, sehingga ia pun memutuskan untuk berpisah untuk menemuinya sendiri, sedangkan yang lain tetap melanjutkan pencariannya untuk menemukan siluman roh. Setelah itu terlihat dari atas ada siluman terbang yang dikatakan akan sangat cocok untuk Ausike, sehingga mereka pun saling bekerja sama untuk memburunya dan mereka pun berhasil menangkapnya. Di saat Ausike menyerap cincin roh ketiganya, saat ini ia pun mendapatkan kemampuan yang baru, yaitu menciptakan buah kiwi yang bisa memberikan kemampuan terbang selama 15 menit kepada orang yang memakannya. Dan singkatnya di saat mereka akan kembali ke penginapan, seketika mereka pun dikejutkan dengan kemunculan siluman kera raksasa yang langsung menyerang mereka. Dan satu persatu dari mereka dihajar habis-habisan oleh monster tersebut yang membuat mereka tak sadarkan diri. Dengan waktu yang bersamaan, Master Yu Xiao berhasil menemukan Suen yang sedang berbicara dengan makhluk misterius. Dan dari kejauhan ia pun melihat kalau makhluk tersebut seakan membius Suen. Dan tak lama kemudian muncul sesosok naga dari dalam air yang berbicara dengan makhluk yang ia ikuti. Di sana Master Yu Xiao mendengar kalau mereka sedang membicarakan mengenai kerjasama untuk memusnahkan para manusia. Sementara Tang San dan yang lainnya sudah mulai tersadar kembali. Karena merasa khawatir mereka pun sepakat untuk mencari Xiao dengan menggunakan kemampuan baru dari Ausike. Tang San yang baru pertama kali mencoba terbang seketika melesat tanpa arah hingga jatuh dengan pendaratan darurat. Terlihat juga botol yang ia bawa pecah, di mana gas hijau di dalam botol itu merasuki tangannya. Bahkan di sini Tang San pun kembali bertemu dengan siluman laba-laba yang dulu pernah ia lawan sewaktu masih menjadi pemuda desa, sehingga ia pun tak punya pilihan lain selain menghadapinya. Dengan kekuatan Tang San yang sekarang, hanya dengan sekali pukul ia pun bisa berhasil membunuh siluman tersebut dan berniat menyerapnya sebagai cincin roh ketiganya.
Namun sebelum itu Master Yu Xiao tiba-tiba datang dan menjelaskan kalau menurutnya siluman laba-laba ini berusia lebih dari 2000 tahun. Ia pun memperingatkan bahwa berdasarkan teorinya, usia itu sudah melewati batas kekuatan yang mampu ditampung oleh tubuh Tang San dan resikonya sangat tinggi jika untuk diambil karena sudah jelas tubuh Tang San akan langsung hancur. Mendengar keributan itu datanglah 3 orang yang sedang berburu siluman roh yang ternyata salah satu dari mereka adalah Du Guyan, wanita yang dicari Tang San yang bersama dengan 2 pengawalnya. Di sini mereka melakukan negosiasi dengan meminta siluman laba-laba itu dan berjanji akan membantunya mencarikan siluman roh lain yang lebih cocok untuk Tang San. Namun di sini Tang San yang sedang terburu-buru menyelamatkan Xiao menolak tawaran tersebut dan tetap memaksa untuk menyerap cincin roh siluman laba-laba ini. Setelah menyerap cincin roh ketiganya, terlihat Tang San pun jatuh pingsan akibat tubuhnya yang tidak mampu menerima kekuatan yang begitu besar. Du Guyan yang menghampirinya berusaha menolong Tang San, akan tetapi terlihat gas hijau yang berada di tangan Tang San kini berpindah ke tubuh Du Guyan yang berasal dari botol yang sebelumnya pecah. Tang San yang masih tak sadarkan diri, tiba-tiba jaring laba-laba hitam menyelimuti seluruh tubuhnya menjadi kepompong. Sementara itu Xiao yang sebelumnya dibawa oleh siluman kera raksasa terlihat baik-baik saja, dikarenakan ternyata siluman ini adalah teman lama Xiao yang bernama Erming. Disinilah terungkap bahwa Xiao memiliki kekuatan yang selama ini ia rahasiakan, yaitu ia bisa menyerap kekuatan cincin roh siluman tanpa harus membunuhnya. Dengan ini Xiao juga memiliki 3 cincin rohnya. Kembali ke tempat Tang San, ia pun keluar dari kepompong tersebut dengan kaki laba-laba raksasa yang muncul dari punggungnya. Matanya pun berubah menjadi hitam karena tubuhnya saat ini dikuasai oleh siluman laba-laba tersebut. Namun dikarenakan tekadnya yang kuat untuk menyelamatkan Xiao, secara otomatis tubuhnya bergerak pergi untuk mencarinya. Sehingga teman-temannya pun membiarkannya, ia pergi dan hanya mengikutinya dari belakang. Singkatnya Tang San pun menemukan Xiao dan bertarung melawan Erming. Meskipun kesadarannya saat ini sudah hilang, terlihat kepala akademi dan Master Yu Xiao yang menyusul berniat menghentikan Tang San dengan cara mencabut kaki laba-laba di tubuhnya. Namun Xiao yang mengetahui kalau jika hal itu dilakukan, ia pun tak membiarkannya dan menyuruh Erming untuk membuat mereka jatuh pingsan. Barulah setelah Master Yu Xiao dan kepala akademi pingsan, Xiao pun berencana menyerap sebagian kekuatan siluman laba-laba tersebut agar Tang San bisa menguasai tubuhnya kembali. Namun dikarenakan siluman laba-laba itu masih mengontrol tubuh Tang San, seketika Tang San menusuk Xiao menggunakan salah satu kaki laba-labanya. Akan tetapi usaha Xiao pun berhasil mengambil sebagian kekuatan dari siluman laba-laba tersebut, meskipun ia pun harus menerima luka dari serangan Tang San sebelumnya. Tak lama kemudian semuanya pun berkumpul. Yang sudah mendapatkan Tang San dan Xiao sedang pingsan. Tang San yang sadar terlebih dahulu sangatlah terkejut di saat melihat Xiao yang terluka akibat dirinya. Setelah itu dengan segera Xiao pun dibawa kembali ke penginapan untuk mengobati lukanya. Terlihat kedua pengawal Du Guyan yang masih penasaran dengan Tang San datang untuk melihat kondisinya yang harusnya tak bisa pulih setelah tubuhnya diambil alih oleh siluman laba-laba. Lalu mereka pun juga memastikan gas hijau apa yang sebelumnya berada di tangan Tang San yang kemudian berpindah ke tangan Du Guyan. Namun di sini Tang San menepis tuduhan tersebut sehingga mereka hanya mengira kalau mereka salah lihat. Setelah mereka pergi dari sana, Tang San lalu diperintahkan Master Yu Xiao pergi ke kota demi mencarikan obat-obatan untuk Xiao. Namun di sana Tang San malah bertemu dengan Kuisan dan dikarenakan tugasnya untuk menaruh racun itu ke tubuh Du Guyan yang sudah berhasil ia selesaikan. Kuisan menepati janjinya dengan memberikan penawar racun untuk Xiao. Akan tetapi sebelum pergi, di sini Kuisan mengatakan kalau ia sangat terkesan kepada Tang San yang seharusnya ikut mati terkena racun tersebut. Ia yang tertarik kepada Tang San menawarinya untuk bergabung dengan organisasinya, sebuah organisasi rahasia di dunia dahulu yang dipimpin oleh Tang Hao yang ternyata adalah ayah dari Tang San. Dari sini akhirnya pun terungkap bahwa ayah Tang San ternyata adalah legenda Master Roh yang memiliki 9 cincin yang dulu pernah bertempur melawan Akademi Roh Pelindung. Ia kemudian menyampaikan syarat jika Tang San minat bergabung dengan organisasinya, maka dia harus mengikuti ujian pertarungan roh melawan tim Dewa Iblis di kota Sisi. Jika Tang San berhasil menyelesaikan ujian tersebut, maka Tang San bisa datang ke Akademi Changhui, tempat di mana ayahnya berada.
Setelah kembali ke penginapan, Tang San pun segera memberikan obat penawar tersebut dan dengan menggunakan roh pelindung rumput peraknya, ia juga membantu dalam penyerapan racun di dalam tubuh Xiao demi mempercepat pemulihannya. Setelah itu, Tang San menceritakan mengenai ayahnya kepada Master Yu Xiao serta kejadian di kota sebelumnya. Di saat itu ia pun mengingat sebelum ayahnya pergi, memang pernah berkata bahwa keluarganya memiliki banyak sekali rahasia dan Tang San akan diberitahu jika ia sudah cukup kuat. Di sini Master Yu Xiao pun memberikan saran agar Tang San tidak terburu-buru untuk pergi ke tempat pertarungan roh dikarenakan kemampuan Tang San masih belumlah cukup kuat. Sementara itu Mang Hongjun yang sangat membenci Yule karena telah mencelakai ayahnya dengan obat mutasi roh dan ia pun meminta Tang San untuk mengantarkannya ke sana. Namun ketika mereka sudah menemuinya, terlihat Mang Hongjun justru mengurungkan niatnya tersebut untuk membunuh Yule karena ia tidak ingin menjadi pembunuh. Tak lama setelah kepergian Tang San, terlihat Kuisan menemui Yule. Di sini ia berniat menghabisinya dikarenakan ulah Yule yang tidak pandai menjaga rahasia, membuat semakin banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Dan tak hanya Akademi Sri Lanka, bahkan Balai Roh Pelindung sekarang sedang mencarinya. Keesokan paginya di Akademi Sri Lanka, terlihat aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasanya. Dan sebelum kelas dimulai, Master Yu Xiao mengharuskan semua murid agar memakan sup daging yang berguna untuk memulihkan kekuatan roh pelindung mereka. Xiao yang memang tidak suka daging mencoba memaksakan diri, yang pada akhirnya membuat ia muntah-muntah. Di dalam perjalanan menuju tempat latihan, Tang San yang kasihan kepada Xiao yang belum sarapan, memberikannya wortel dengan memanfaatkan kemampuan barunya yang berupa jaringan untuk menyimpan berbagai macam benda. Oshike yang melihat mereka sangat terkesan dengan kemampuan baru Tang San tersebut. Kemudian Xiao juga menunjukkan cincin roh barunya, meskipun ia tidak ingin menceritakan dengan jujur bagaimana ia bisa mendapatkan cincin tersebut. Dan setelah itu Xiao juga memperlihatkan dua kemampuan barunya, yaitu dengan matanya ia bisa menghipnotis orang lain, dan kemudian yang keduanya adalah tentang kecepatan yang memungkinkan dirinya untuk bergerak sangatlah cepat layaknya teleportasi. Setibanya di tempat latihan, ternyata kali ini mereka ditugaskan untuk membawa keranjang berisi batu untuk menaiki gunung dan harus segera kembali ke akademi sebelum jam makan siang. Jika ada yang gagal maka semuanya tidak akan mendapatkan jatah makan siangnya. Adapun tujuan dari latihan ini adalah untuk membangun kerjasama di antara mereka dengan saling bahu-membahu tanpa meninggalkan siapapun. Di malam harinya, Wolena menemui Dai Mubai untuk mempengaruhi pikirannya demi mengetahui seluruh rahasia dari Dai Mubai menggunakan kekuatan matanya yang mampu melakukan serangan mental. Dari sini akhirnya terungkap roh pelindung dari Wolena adalah tipe magic yang bisa melakukan hipnotis. Namun sebelum ia mendapatkan informasi yang ia inginkan, tiba-tiba datang kakak dari Dai Mubai untuk menghentikan aksinya tersebut. Dari sini diketahui bahwa Dai Mubai telah lari dari rumahnya dan kakaknya lah yang diutus untuk membawanya kembali pulang. Singkatnya mereka pun bertarung dibantu oleh Tang San yang juga mendengar keributan mereka. Akan tetapi terlihat kakak Dai Mubai ini berada di level yang berbeda. Maka dari itu Tang San bersama lainnya lebih memilih untuk meminta bantuan dengan mengandalkan jurus dari Dai Mubai yang dilemparkannya ke langit sebagai tanda bahaya. Beruntung mereka datang tepat waktu dan berhasil menghentikan serangan dari kakak dari Dai Mubai. Akan tetapi kakak Dai Mubai tidak menyerah begitu saja. Ia pun langsung menantang kepala akademi untuk mengejar sebuah pertarungan di arena dengan 7 murid akademinya melawan ia seorang diri. Kesepakatannya jika ia kalah maka Dai Mubai akan ia bebaskan. Namun jika ia menang maka Dai Mubai harus ikut pulang dengannya serta akademi harus segera dibubarkan. Oleh karena itu ia pun memberikan waktu selama 5 hari untuk mempersiapkan semuanya ini dan kepala akademi pun menerima tantangan tersebut. Di malam itu juga mereka pun berdiskusi untuk membentuk sebuah tim dengan memenangkan tantangan ini. Namun di sini Master Yu Xiao tidak akan mengikut sertakan Wolena karena menurutnya Wolena tidak bisa dipercaya. Kemudian Master Yu Xiao juga memberitahu Wolena bahwa kemarin ia melihat Suen dibunuh oleh bayangan hitam di dalam hutan pertarungan bintang. Dan keesokan paginya, mereka pun mulai mendapatkan arahan untuk berlatih. Master Yu Xiao menjelaskan bahwa 5 hari saja tidak akan cukup untuk berlatih kerjasama mereka, sehingga akan lebih baik jika berlatih meningkatkan kemampuan masing-masing.
Dan di sana ia juga menjelaskan agar latihan dilakukan secara terpisah dan dikelompokkan berdasarkan tipe kemampuan roh pelindungnya. Di sini Suking dan Xiao akan berlatih dengan kepala akademi. Tang San, Dai Mubai dan Meng Hongjun akan berlatih bertiga di puncak gunung. Sementara Oshike dan Lingrong yang bukan tipe petarung disarankan agar berlatih alat-alat yang berguna dalam pertarungan. Pelatihan kali ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan mereka masing-masing agar bisa menyusun strategi serangan yang paling efektif. Suking dan Xiao dapat dikategorikan sebagai petarung yang memiliki kecepatan yang tinggi dan dilatih agar perpindahan mereka tepat dengan efisien. Sementara tiga petarung inti seperti Tang San, Dai Mubai dan Meng Hongjun harus bisa menciptakan kekuatan yang mematikan. Terlihat Tang San sebagai penyerang mengontrol dilatih agar bisa mengoptimalkan kemampuan roh pelindungnya untuk mendukung Dai Mubai sebagai penyerang dengan kekuatan yang tinggi, dan sementara Meng Hongjun yang memiliki tipe serangan area. Di malam harinya, Master Yu Xiao mulai berpikir untuk mengadakan pertarungan dengan para tipe support melawan seorang penyerang. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa tipe support juga bisa bertarung. Keesokan harinya, dua tipe support seperti Oshike dan Lingrong langsung dilatih untuk bertarung melawan Meng Hongjun yang merupakan tipe petarung, yang pada awalnya semua meragukan dua support tersebut bisa mengalahkan Meng Hongjun dikarenakan memang roh pelindung mereka tidak dibuat untuk bertempur. Namun atas kerjasama yang baik, maka Meng Hongjun pun mengakui kekalahannya. Sementara itu, Huolena sama sekali tidak dilibatkan karena dianggap tidak bisa dipercaya, dan ia pun seketika didatangi oleh seorang pria dari balai roh pelindungnya. Di sini ia ditugaskan untuk mengawasi mereka semua sebagai pengganti Suen, karena saat ini Suen ternyata sudah mati terbunuh di hutan pertarungan bintang. Kemudian Huolena malah memanfaatkan pria tersebut untuk membunuh kakak dari Dai Mubai yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Dengan alasan kakak Dai Mubai memiliki rencana untuk membunuhnya. Dengan mempertimbangkan alasan itu, maka ia pun sepakat menerima tugas yang diberikan Huolena, lalu segera pergi untuk mencari kakak dari Dai Mubai yang terlihat tak butuh waktu lama. Maka pria tersebut pun berhasil bertemu dengan kakak dari Dai Mubai. Singkatnya, semua persiapan untuk mengadakan pertarungan pun telah selesai dan terlihat para murid yang sudah menunggu kedatangan kakak dari Dai Mubai. Terlihat kakak Dai Mubai datang ke pertandingan tersebut yang seolah-olah tak terjadi apapun dikarenakan sebelumnya ia telah bertemu dengan orang suruhan Huolena. Dan Tang San yang mengetahui jika kakak Dai Mubai sedang terluka, ia pun menawarkan sosis pemulihan dari Oshike agar pertarungan bisa berjalan secara adil. Namun di sini dengan penuh percaya diri, kakak Dai Mubai pun mengatakan jika ia mampu mengalahkan mereka semua walaupun hanya dengan mengeluarkan sedikit kekuatannya saja. Dan singkatnya pertarungan pun dimulai. Dan pada akhirnya 5 penyeranglah yang maju untuk menghadapi kakak dari Dai Mubai ini. Terlihat Dai Mubai, Meng Hongjun dan Suking yang terus melancarkan serangannya. Namun dikarenakan strategi yang sama sekali tidak sempurna membuat mereka kewalahan. Di sini letak kesalahan dari Dai Mubai, di mana ia hanya berfokus pada kekuatan yang besar tanpa dibarengi dengan kerjasama yang baik, sehingga ia pun mendapatkan serangan yang sangat dahsyat tepat ke dadanya, yang membuatnya tak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Sementara itu Tang San yang terus berpikir mencoba mengambil alih kepemimpinan, dengan menyertakan Lingrong dan Oshike terlibat masuk ke dalam arena. Terlihat sebagai serangan pertama, Lingrong melemparkan beberapa bola kecil yang jelas dapat ditangkis dengan sangatlah mudah. Berikutnya Oshike yang menggunakan serangan serupa dan berhasil mengikat tangan lawan. Dan kemudian Meng Hongjun pun mengarahkan seluruh kekuatannya. Namun ia mengincar area bawah yang mengarah ke bola-bola yang ditangkis sebelumnya, yang ternyata adalah bola asap untuk menyamarkan serangan Tang San. Sehingga tali akarnya berhasil mengikat seluruh tubuh kakak dari Dai Mubai dan diakhiri oleh tendangan Xiao yang diperkuat dengan kekuatan roh pelindung milik Lingrong yang membuat kakak dari Dai Mubai keluar arena sehingga ia dinyatakan kalah dalam pertarungan tersebut. Dengan ini kakak Dai Mubai pun membebaskan adiknya ini yang berkata bahwa kita akan bertemu kembali di kota Master Roh yang akan digelar pertandingan Akademi Master Roh terbesar di dunia dahulu.
Dan sesuai dari hasil pertarungan ini, terlihat Dai Mubai mengakui kesalahannya sebagai ketua tim yang telah gagal, sehingga membuat semuanya diambang kekalahan. Dengan menganggap bahwa kekuatan adalah segalanya bagi seorang Master Roh yang bisa untuk memenangkan pertarungan. Namun ternyata saat ini ia telah sadar bahwa semua pertarungan tidak hanya mengandalkan kekuatan, melainkan strategi yang baik juga sangatlah diperlukan. Mendengar hal itu, Tang San tak sedikit pun menyombongkan dirinya. Ia tetap menganggap Dai Mubai akan selalu menjadi ketua tim yang hebat, yang membuat semuanya sangatlah terharu akan ucapan dari Tang San tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, tunggu undur diri dan salam Sundaners.